Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ingin berbicara tentang ziarah sunnah dan ziarah bid'ah. Kalau mengikuti kondisi sekarang ini, membaca kondisi sekarang ini dari orang-orang ziarah, itu tentunya beda dengan ziarah yang terjadi di zaman Rasulullah masih hidup. Seandainya Rasulullah itu hidup sekarang ini, mungkin orang-orang berziarah itu dilarang. Karena memang sudah sampai ke tingkat akut. Bukan saja ziarah menjadi media berkomunikasi dengan kuburan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga ziarah itu menjadi media sesembahan kepada orang mati, ya. Sembahan kepada orang mati. Nah, itulah yang tentu perlu dipersoalkan di hari raya, menjelang hari raya nanti atau menjelang puasa kemarin itu. Biasanya ada ziarah pamungkas di seluruh Indonesia, ya. Terutama kalau dilihat di Jakarta, orang-orang ziarah itu membludak. Mereka berjubel-jubel dengan mobil-mobilnya seantero Jakarta, yaitu bagi para pemburu ziarah mendatangi seluruh keluarganya yang meninggal, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ya. Mereka datang dengan acaranya, yaitu ziarah terakhir, artinya ziarah pamungkas menyambut Ramadan atau menyambut hari raya. Tradisi ini terjadi setiap tahun, menjadi bagian dari tradisi umat Islam di Indonesia. Yang jelas tradisi seperti ini bukan sunnah lagi, aslinya ini bid'ah, ya. Karena tidak sama sekali diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi meramaikan ziarah karena menyambut, yaitu bulan puasa, menyambut hari raya. Bahkan yang lucu, usai ziarah langsung mereka datang ke kuburan, gitu. Nah, usai hari raya melaksanakan sholat di masjid atau sholat di lapangan, dari kalangan orang-orang awam itu langsung datang ke kuburan. Bukan silaturahim. Yang dianjurkan kita kan silaturahim. Ini enggak. Silaturahim ke kuburan-kuburan. Dari kuburan ke kuburan, memburu kuburan di sana, kuburan di sini. Kalau di Madura itu menjelang Ramadan, berbagai macam bis datang ke Asta Tinggi, gitu, ya. Bis datang ke Asta Tinggi. Demikian juga menjelang hari raya nanti, biasanya membulan atau pas hari rayanya, mereka itu wisata kuburan. Ini tentunya bukan hanya terjadi di Madura, tapi di seluruh makam-makam wali di seluruh Indonesia. Ramai dengan pengunjung, ya, ramai dengan pengunjung. Lah, ziarah seperti ini jelas bukanlah bagian dari agama Islam, ya. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau dihitung-hitung berapa kali ziarah itu, hadisnya ada banget. Dan sesudah itu tak pernah ziarah lagi kalau kita lihat. Dan kita belum menemukan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah itu biasa melakukan ziarah setiap hari, setiap minggu. Itu juga nggak pernah. Tapi kalau di Indonesia, ziarah itu menjadi momen tersendiri, ya. Malam Jumat biasanya itu kalangan-kalangan kuburiun itu ziarah ke kuburan. Kuburan. Belum lagi mereka yang memburu berbagai macam kejunilan ilmu, itu biasanya suka sekali ziarah-ziarah kuburan keramat, mencari wangsit, mimpi-mimpi, bahkan mencari ilmu laduni di kuburan. Ini konyol banget, ya. Mencari laduni di kuburan,
yaitu kuburannya para ulama-ulama, minta kepada mereka terang-terangan ya. Jadi saya sempat mendengar sendiri itu ketika saya masih sebagai seorang kuburion, bagaimana mereka meminta kepada orang yang meninggal di dalam kubur itu agar ilmunya diberikan kepada dia gitu. Ya, misalnya kiai besar itu, ilmunya diminta supaya diberikan, ditransfer kepada dia, supaya diberikan kepada dia. Ini yang dilakukan oleh para pengagum kuburan. Ya, mudah-mudahan kita ini disadarkanlah oleh Allah. Memang ziarah itu sunnah, tapi kalau sudah dilakukan secara salah, tidak sunnah lagi ziarah itu. Tentu saja ziarah yang berduyun-duyun, berombongan-rombongan, ya wisata kuburan dan sebagainya, itu bukan ziarah. Itu sama halnya yaitu dengan apa ya, beribadah di kuburan gitu ya. Nggak ada cara-cara kayak gitu dilakukan oleh Rasulullah. Para sahabat saja bertanya-tanya, ya Rasulullah, apa yang sedang kau lakukan ketika mendatangi kuburannya Aminah? Ketika mendatangi kuburan bapaknya ketika itu. Sahabat terbengung-bengung melihat Rasulullah. Padahal Rasulullah cuma tanya itu. Dan sesudah itu Rasulullah tidak pernah lagi datang ke kuburan. Kecuali ketika ada acara-acara mendadak, takziah dan sebagainya. Ya, atau hal-hal yang perlu. Tapi tidak sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok sekarang ini yang benar-benar mengkeramatkan kuburan dan menjadikan kuburan sebagai media penyelesaian kasus-kasus, baik kasus-kasus batin ataupun kasus-kasus zahir. Inilah yang dikatakan menyimpang dari kebenaran. Ini barangkali dari saya, mudah-mudahan ini bisa menyadarkan seluruh kaum muslimin, tidak lagi datang ke kuburan dengan cara-cara yang tidak sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.